Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Pada materi kali ini adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang ataupun jasa. Contoh lain barang dan jasa. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang dan jasa, atau menambah kegunaan barang dan jasa, disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi biasa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi perantara orang atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Berdasarkan proses pengeluarannya, kegiatan distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Contoh dari distribusi langsung adalah petani sayur menjajakan sayurannya kepada para konsumen. Distribusi tidak langsung merupakan proses penyaluran barang melalui perantara seperti agen grosir maklar dan pedagang eceran. Adapun tujuan dari distribusi antara lain: pertama, membantu menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kedua, membantu konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Ketiga, membantu meningkatkan faedah dan kegunaan barang. Keempat, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh produsen dalam memilih saluran distribusi, yaitu: pertama, saluran distribusi pendek atau langsung. Kedua, saluran distribusi panjang atau tidak langsung. Dalam kegiatan distribusi, para distributor harus memperhatikan etika ekonomi yang ada. Etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam cara saluran distribusi, yaitu: sifat barang, daya penyebaran barang, alternatif biaya, alternatif modal, tingkat keuntungan, sarana yang digunakan. Kata konsumsi berasal dari bahasa Latin, yaitu memakai atau menghabiskan. Istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari cenderung diartikan makan dan minum, baik dilakukan secara berangsur-angsur maupun habis sekaligus. Orang pertama yang membahas tingkat kepuasan konsumen ialah Hermann Heinrich Gossen tahun 1854, seorang ahli ekonomi dari Jerman, memiliki hukum Gossen I dan hukum Gossen II. Gossen I: jika pemenuhan kebutuhan dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmat itu mula-mula akan meningkat, namun akan semakin menurun, sampai akhirnya mencapai titik jenuh. Gossen II: orang akan melakukan konsumsi sedemikian rupa, sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Dalam teori ekonomi, ada pelaku ekonomi digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu: pertama, rumah tangga konsumen; kedua, pelaku rumah tangga produksi; ketiga, pelaku rumah tangga negara atau pemerintah. Rumah tangga konsumen yaitu kelompok masyarakat yang kegiatannya menghabiskan dan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa, contohnya ibu rumah tangga. Rumah tangga produksi yaitu kelompok masyarakat yang kegiatannya menghasilkan dan atau menambah nilai guna barang dan jasa, contohnya pengusaha petani dan perajin. Rumah tangga pemerintah berperan dalam mengatur dan mengkondisikan roda pemerintahan, mengatur kegiatan kehidupan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi: 1. Tingkat pendapatan, 2. Harga barang, 3. Kebiasaan hidup, 4. Selera konsumen, 5. Keinginan berkompetisi dengan konsumen lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga konsumsi untuk pahami sebuah rencana anggaran rumah tangga keluarga. Dalam aktivitas ekonomi, IPTEK memberi dampak positif dalam menunjang kegiatan ekonomi, baik itu dalam kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. IPTEK juga memberi dampak positif
Kesimpulan dari materi, segala kegiatan ekonomi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang senantiasa dilandasi oleh pertimbangan yang cermat dan rasional ekonomis. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Ibu Afrida.